Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia selalu channel Hisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalian untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Kaisam juga sehat ya cuy. Gimana nih, lagi pada ngapain besok? Senin vlog cuy. Kira-kira dapat ampo berapa kita? Wis Kaisam nggak usah berharap sama majikan saya. Wis intinya apapun yang kita terima adalah rezeki kita pada hari itu. Yang penting kita ikut euforia bahagianya nih ya kan. Udah di pasar ini udah kayak ngantri tiket cuy ya kan, beli Joysam aja udah harus ngantri nih, takut besok nggak kebagian, takut besok nggak ada yang buka gitu ya kan. Tapi Waihong buka kok besok. Junk food juga buka biasanya ya. Terus apa namanya, ngantri beli jeruk nih cuy. Aduh, ngantri sampai panjang kali lebar ya kan, takut nggak bisa makan jeruk. aduh ini kayaknya membludak nih sore nih ya, banyak yang jalan-jalan, apalagi di Taiwan sini banyak orang-orang tua itu kan. Oke, hari ini kita bahas apa? Kita ada satu cerita, ini mungkin bisa menjadikan pembelajaran untuk kita tuh jangan ini cuy, jangan melampaui batas ya. Apalagi kita ini baru masuk ke majikan baru, harusnya kita itu ya sabar dulu gitu kan, ikuti apa namanya, ikuti gimana sih majikan kita karakternya ya kan, karena nggak semua majikan baru itu sama dengan majikan lama kita gitu kan. Oke, kita sebut aja Mbak Nindi. Jadi Mbak Nindi ini cukup lumayan lama kerja di Hong Kong ya cuy ya. Dia bekerja di Hong Kong itu puluhan tahun ya, hampir 14 tahun, tapi dia merasa bahwa aman-aman saja kerjaannya. Nah, singkat cerita, Mbak Nindi ini apa namanya, pindah majikan dan majikannya ini masih baru ya sama Mbak Nindi, jadi masih masa adaptasi sebenarnya. Aduh, goyang cuy, maaf. Jadi masih adaptasi sebenarnya. Nah, cuma Mbak Nindi ini alasannya jadi majikannya itu menterminate di 1 bulan kerjanya. Nah, ini pure kesalahan Mbak Nindi sendiri sih. Kita nggak bisa maksa majikan untuk percaya semua omongan kita ya. Karena apa? Karena majikan itu berbicara bukti, dan kalau misalkan itu mengganggu majikan ya kan, daripada membuat lama-lama Mbak Nindi bekerja dengan rasa tidak percaya lagi, ya udah di-terminate saat itu juga 1 bulan kerjanya Mbak Nindi. Jadi Mbak Nindi ini mengambil ya. Kita kalau berbicara mencurai sih enggak ya, karena mencurai itu kan tidak dikembalikan. Cuma ini pengakuannya Mbak Nindi, versinya Mbak Nindi nih ya. Jadi Mbak Nindi ini tanda tangan kontrak kerja. Nah, kontrak sama paspornya ini enggak di tangannya si Mbak Nindi. Nah, si Mbak Nindi ini pakwa, kepo. Sebenarnya saya kerja di mana sih ini? Ya kan, sesuai kontrak kerja enggak sih? Ya kan, padahal masih dalam 1 bulan nih cuy. Nah, akhirnya si Mbak Nindi ini ngelap rumah. Nah, kebetulan di situ ada kursi di dekat ruang TV-nya. Di situ ada bungkusan plastik. Nah, di dalam plastik itu adalah surat-surat majikan yang ada alamatnya. Nah, akhirnya si Mbak Nindi ini kepo. Ambillah tuh salah satu surat majikan. Nah, niatnya sih Mbak Nindi ini butuh cuma pengen tahu aja, untuk apa sih, apa namanya, pengen tahu aja di mana sih alamat kerjanya ya kan. Cuma Mbak Nindi ini salahnya, surat majikan yang diambil dari plastik yang ada di ruangan itu dibawa ke kamarnya. Mungkin takut ketahuan, jadi Mbak Nindi ini mau memfoto tadinya di kamarnya, kan handphonenya ada di kamar. Nah, cuma si Mbak Nindi ini nggak langsung mengembalikan lagi itu surat majikan cuy. Tergeletaklah tuh di kamarnya. Pikirnya Mbak Nindi itu surat tuh ya udah lama kok, mungkin nggak dilihat ya kan. Nah, itu cuy. Jadi tergeletaklah di situ berminggu-minggu cuy. Nah, singkat cerita nih, majikannya ini masuk ke kamarnya Mbak Nindi, nggak tahu untuk nyari apa saat Mbak Nindi itu libur. Nah, saat libur si Mbak Nindi ini langsung disuruh pulang tuh sore harinya. Nindi, kamu pulang deh ke rumah, ada yang mau saya obrolkan. Nah, saat pulang ini Mbak Nindi ini udah pikirannya kacau, kenapa ya. Ujung-ujungnya pas nyampe rumah, itu surat yang ada di kamarnya Mbak Nindi itu tuh ditaruh di hadapannya Mbak Nindi. Ini nih apa? Kenapa kamu ngambil surat ini dari plastik? Ya kan?
si Mbak Nindi itu baru tuh sadar, oh iya, kenapa saya itu nggak kemarin-kemarin ditaruh, ya kan? Akhirnya si Mbak Nindi berusaha nih sekuat tenaga nih ngobrol sama majikannya, menjelaskan kalau keluarganya itu membutuhkan alamat majikan, takut saya kenapa-kenapa. Alasannya Mbak Nindi. Nah pertanyaannya, ini kamu ngambil kapan nih? Kata majikannya. Majikannya udah mulai nggak suka tuh cuy. Kok kamu bisa-bisanya sih ngambil ini lancang? Kamu mau hutang bank ya? Majikannya tahu cuy. Apa kecurigaan-kecurigaan majikan? Kamu mau untuk hutang bank ya? Saya selama 14 tahun ini rekornya bagus kok mem. Saya nggak ada hutang bank di luar. Kok bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu mem? Saya cuma ngasih tahu keluarga saya supaya kalau ada apa-apa saya tuh di sini alamatnya, karena saya belum mendapatkan dokumen saya, paspor dan kontrak kerja. Menurut kalian Mbak Nindi salah apa enggak caranya seperti ini? Kalau sudah ketahuan kayak gini kan kita seolah-olah kayak pencuri ya cuy ya. Nah maksudnya KSM kenapa enggak waktu itu difoto aja gitu ya kan? Nah akhirnya apa cuy? Akhirnya oke deh, hari ini kamu pulang ke agensi. Akhirnya di-terminate lah saat itu. Dan yang jadi masalahnya apa? Sebelum Mbak Nindi ini membereskan koper, ada polisi yang datang. Ini kenapa nih majikan bisa mempolsikan dulu? Alasannya karena majikan nggak mau bayar uang terminate ke kamu cuy. Kalau kamu dilaporkan ke polisi, otomatis majikan tidak memberikan uang terminate karena kesalahan kamu sendiri. Yang rugi siapa? Mbak Nindi pastinya. Baru bekerja 1 bulan, ya kan? Sudah dilaporkan ke polisi dulu, ya kan? Langsung dipulangkan ke agensi, ya kan? Atas laporan pencurian privasi majikan. Dengan bukti surat ini. Karena sebelum itu majikannya tuh membuat video dulu tuh. Kalau misalkan surat itu ada di situ, dan Mbak Nindinya pun mengaku kalau memang iya surat itu saya ambil. Jebret, kayak kesambar petir ya coy ya. Habis nggak ada yang lain gitu kan. Nah akhirnya sudah dilaporkan ke polisi. Majikannya itu ngomong, ya sudah kalau kayak gitu kamu pulang, saya tidak mau memberikan tiket pesawat dan uang terminate. Jadi Mbak Nindi ini keluar dengan tangan kosong. Pertanyaannya, Kaisa boleh nggak majikan nggak kasih tiket pesawat? Kalau uang terminate sih ya udah pasti ya, karena ini kesalahannya Mbak Nindi sendiri, ya kan? Akhirnya apa? Dalam 1 bulan itu Mbak Nindi cuma dapat sisa gaji aja tuh. Kan mau gajian nggak jadi nih kan, belum full. Akhirnya geret koper, kembali lagi ke agensi. Mbak Nindi ngomong, Kaisa masih bisa cari majikan nggak? Saya sudah dilaporkan polisi atas kayak gini. Kaisam, saya tuh 14 tahun kemarin itu saya tuh bekerja baik-baik saja di majikan. Kenapa saya tuh melakukan keteledoran seperti ini? Sampai agensinya ngomong, kamu untuk hutang bank ya? Ya kan, curiga coy. Apakah mungkin surat majikan ini untuk hutang bank, atau memang pernyataan Mbak Nindi yang kita percaya? Oke, kita bahas kasus ini. Menarik ya coy. Ada aja teman-teman kita tuh, ada aja. Maksudnya kayak Tisam tuh ya udah sih kerja baik-baik aja dulu 1 bulan ya kan. Kok kalian usil sekali, tangan ini kepo sekali, tangan ini ya kan. Aduh selama kalian itu baik-baik saja di rumah majikan, ya sudah kerja saja cuy. Jangan macem-macem gitu ya kan. Nah gimana nih takutnya kalau misalkan alamat majikan ini untuk hutang bank. Ini kan yang ditakutkan majikan. Ya kan, majikan akan berpikir daripada nanti ke depannya dia berani ngambil duit saya, daripada ke depannya dia berani membuat saya lebih pusing, lebih baik saya putuskan, saya keluarkan, ibaratnya ngejeng dia di sini kan lebih murah ya cuy ya. Saya keluar saja udah segitu, nggak apa-apa, daripada nanti saya repot, nanti dia pinjam uang ke saya. Ini kan kecurigaan majikan itu wajar nggak? Ya wajar. Kita nggak bisa nyuruh majikan itu untuk menilai kita baik cuy. Karena apa? Sekali lagi, karena ini adalah masa adaptasi, masa saling mengenal gitu. Jadi kasihlah kesan yang baik kepada majikan barumu gitu, ngerti nggak? Kalau kamu mau disayang ya kan sama majikan barumu, setidaknya kamu menghormati dia, menghormati rumahnya, menjaga harga dirinya, ibaratnya kan begitu ya cuy ya. Nah apakah ini kesalahan Mbak Nindi? Jelas ini kesalahan Mbak Nindi. Terus gimana kaitan masalah dipoking sama majikan? Ya nggak apa-apa sih, masih bisa, kecuali memang majikannya itu mengkasuskan sampai persidangan ya kan, mengkasuskan sampai privasinya ini benar-benar dan merasa nggak terima banget kalau dikasuskan, ya itu yang bermasalah. Tapi ini kan damai ya majikannya, kamu keluar tidak dikasih uang terminate, ya sudah lebih baik pilih seperti itu, setidaknya kita masih bisa cari majikan, bener nggak?
Daripada kita dikasuskan, kamu nyolong alamat saya, ini buat apa? Surat aja cuy. Yang buat kita ini nggak masalah. Tapi kalau misalkan itu surat bank atau surat perjanjian apa majikan dengan orang lain yang menurut majikan ini penting banget, kita bisa dikasuskan. Kita bisa jadi tahanan luar. Maka dari itu nih jangan lancang. Ya. Terus gimana Kaisa Mbak Nindi? Ya sudah, nasi sudah menjadi bubur. Yang harus kita lakukan adalah Mbak Nindi harus semangat cari majikan baru, tunggu visa di Indonesia. Ini adalah resiko yang yang harus kita terima, ya kan? Kalau Mbak Nindi nggak mau pulang ke Indonesia, pergi ke Makau, tapi kita coba dulu cari majikan dulu di sini, oke? Belajar dari kasusnya Mbak Nindi ya cuy ya, jangan sampai kita nih melampaui batas lah, ya. Apalagi itu privasi majikan sekali. Jangan apapun itu, jangan pernah kamu ambil punya majikan, karena majikan itu pasti akan teliti. Karena majikan itu tidak akan menganggap kamar kita itu privasi kita sendiri, karena itu rumah dia, ya wajar dong kalau dia masuk. Tapi kalau misalkan majikannya yang sopan, ya pasti nggak akan masuk. Tapi ya kita juga patut mencurigai kalau kita libur ya majikan kita masuk ke kamar kita gitu, ngecek-ngecek, wajar, ya kan? Majikan kepo ya kayak gitu. Kita kepo nggak boleh, majikan kepo boleh ya cuy. aduh. Mungkin itu aja sharing Kaisa hari ini ya. Semoga bermanfaat. Hati-hati untuk kita semuanya. Mbak Nindi baru bekerja 1 bulan di rumah majikan, diusir. Sebelum diusir dipokingkan dulu. Ini adalah pengalaman yang membuat kita ini stres ya cuy. Untuk itu hati-hati ya. Aduh. Kira-kira ada nggak nih yang suka ngambilin surat majikan untuk utang bank? Jangan ya coy, aduh. Hargai majikan kamu ya, kalau kamu mau dihargai sama majikan. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.